Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ya, sama-sama kita hormati Ibu Wakil Kepala SMP Negeri 22 Sungai Tengah, Ibu-ibu, Bapak-bapak, Dewan Guru beserta staf yang mohon hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita semua bisa bersama-sama berada di ruangan ini untuk mendengarkan berbagi pengetahuan dari salah seorang guru kita sehubungan dengan memenuhi tugas dari program organisasi penggerak Yayasan Hasnur Group Apex. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Bapak Ibu sekalian, kegiatan yang kita laksanakan pada hari ini tentu sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Terlebih lagi pada waktu kita berhadapan dengan berbagai tugas ataupun program-program kita di sekolah dalam kegiatan proses belajar mengajar, tentu memerlukan presentasi atau sesuatu yang bisa ditampilkan kepada anak didik kita, baik di kelas maupun di kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, apa yang nanti disampaikan oleh Ibu Haja Uswatun Nisbah ada kaitannya dengan hal itu. Mudah-mudahan kita semuanya bisa nanti mengambil manfaat ataupun bertambah ilmu pengetahuan kita, keterampilan kita, sehingga nanti menjadi bekal betul-betul bisa kita terapkan di kegiatan kita baik di sekolah maupun di dalam kelas kita masing-masing. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Haja Uswatun Nisbah yang hari ini bisa menyampaikan berbagi pengetahuan, keterampilan yang berhubungan dengan teknologi dan informasi. Mudah-mudahan juga apa yang nantinya kita dapat dari program ATEX selama 3 tahun berturut-turut ini betul-betul nanti membawa dampak yang baik, positif bagi kemajuan sekolah dan juga pendidikan dan proses belajar mengajar di sekolah kita SMP Negeri 22 Hulu Sungai Tengah. Nah, untuk memulai kegiatan ini, marilah kita sama-sama membuka dengan baik. Terima kasih. Selanjutnya, marilah kita sama-sama mendengari dan memperhatikan paparan yang akan disampaikan oleh Ibu Haja Uswatun Nisbah SPDI. Kepada Ibu, waktu sepenuhnya kami berikan. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberi kesempatan kepada saya hari ini untuk berbagi pengetahuan dalam membuat media presentasi. Kali ini saya akan membagi pengetahuan membuat presentasi menggunakan Canva. Di antara teman-teman tentunya sudah pernah mendengar atau sudah biasa menggunakan. Kali ini kita akan sama-sama belajar dalam membuat untuk presentasi. Bisa kita gunakan di kelas pada waktu pembelajaran, tentunya dengan tujuan agar kegiatan pembelajaran kita apabila kita
sajikan dengan presentasi tentunya akan menambah ketertarikan siswa pada saat belajar. Apalagi kalau kita menggunakan Canva ini medianya itu full color. Banyak elemen-elemen di situ yang bisa kita gunakan sehingga tentunya bisa menambah ketertarikan siswa dalam belajar. Itu harapan dari kita. Baik, kita mulai saja. Untuk memulainya kita ketikkan Canva di browser. Untuk loginnya kita gunakan akun Belajar ID kita. Kenapa kita gunakan akun Belajar ID? Karena sudah terhubung dengan, apabila sudah terhubung dengan akun Belajar ID, maka Canva ini menjadi Canva Pro. Banyak fitur-fitur di dalamnya itu menjadi gratis dibandingkan apabila kita menggunakan akun biasa, akun pribadi misalnya Gmail. Itu banyak fitur-fiturnya yang terbatas kalau pakai akun pribadi biasa. Tetapi apabila kita menggunakan akun Belajar ID, itu fitur-fitur di Canva-nya itu lebih banyak yang bisa dimanfaatkan, terutama di bidang pendidikan. Nah, di sini setelah masuk ke Canva, kita masuk menggunakan akun yang kita miliki. Kita login dulu. Kita isikan email kita. Nah, di sini layar beranda Canva tampilan mukanya. Nah, untuk Canva ini banyak yang bisa kita manfaatkan. Di sinilah ada banyak template-template untuk presentasi dulu. Kemudian untuk media sosial, biasanya kita bisa menggunakannya untuk foto-foto, bikin flyer atau bikin poster. Nah, di sini banyak. Kita lihat di sini ada pilihan-pilihannya. Nah, untuk fitur-fitur dari Canva ada kolase foto, ada infografis. Nah, untuk kali ini kita fokus dulu membuat media presentasi. Nah, di sini ini layar tampilan dari Canva. Ada beranda, ini beranda. Kemudian ada proyek. Proyek ini biasanya ini memuat pekerjaan yang sudah kita kerjakan. Karena ini online lah, jadi untuk pengerjaan itu otomatis tersimpan. Kecuali memang jaringan yang tidak mendukung, bisa hilang. Tapi kalau hilang juga tidak banyak hilangnya, karena online sifatnya. Walaupun tanpa kita simpan, otomatis saja tersimpan. Nah, kita langsung membuat presentasi. Di sini ada template. Nah, untuk template ini kita ada pilihan dalam membuat presentasi, itu bisa menggunakan desain sendiri atau menggunakan desain dari Canva. Kalau desain dari Canva ini bisa kita lihat letaknya ini di template. Nih, di sini saya mencoba mencontohkan, kita buka template. Nah, karena kita ingin membuat presentasi, nah di sini kan ada pilihan. Nah, di sini kan banyak pilihan. Kita bisa membuat dokumen di Canva, membuat papan tulis, presentasi, ada video, ada konten Facebook. Kita ambil untuk presentasi. Di sini ada pendidikan di sebelah kiri. Nah, di sini ada pendidikan. Boleh kita klik presentasinya. Nah, kemudian kita pilih pendidikan. Nah, untuk teman-teman bisa sambil memperhatikan saja dulu. Nanti setelah saya perlihatkan dasar-dasarnya dulu, habis ini kita bisa sambil praktek membuat presentasi. Di sini ada presentasi pendidikan. Nah, ini kita klik untuk melihat
template atau desain-desain yang dimiliki oleh Canva. Nah, ini sudah terbuka. Nah, di sini ada banyak desain sebanyak 2163. Nah, di sini kan sudah ada desainnya. Kita bisa memilih. Tapi kalau kita ingin membuat desain sendiri juga boleh. Di sini ada pilihan buat presentasi pendidikan kosong. Ulun contohkan dulu, kita buat yang kosong sambil kita mengenal fitur-fitur dalam membuat presentasi. Nah, ini kalau kita buka yang kosong, nah di sini kertas kosong. Nah, tapi di sini masih bisa kita memilih. Nah, sebelum kita membuat presentasi, di sini saya ingin mengenalkan beberapa fitur-fitur yang bisa kita gunakan, fitur-fitur dasarnya. Nah, untuk Canva, di sini yang pertama saya kenalkan, di sini kan ada elemen. Nah, elemen ini gunanya apabila kita ingin mendesain presentasi kita. Bisa kita gunakan elemen. Di sini kita bisa memilih bentuk yang kita inginkan. Misalkan di sini ini karena saya sudah banyak menggunakan tampil elemen-elemen yang pernah saya gunakan. Misalkan kita ingin mendesain layar ini dengan gambar buku, kita ketikkan di sini buku. Nah, di sini tampil. Nah, ditampil banyak pilihan buku. Ini untuk elemen ini digunakan untuk mendesain layar ini. Kemudian ada lagi di sini saya ingin mengenalkan, ini ada fitur teks. Teks ini digunakan untuk mengisi atau menulis atau mengetikkan apa yang ingin kita sampaikan. Kemudian ada juga di sini fitur unggahan. Fitur unggahan ini gunanya untuk memasukkan foto atau video atau suara. Nah, di sini ini yang sudah saya kerjakan, saya memasukkan foto. Ini caranya, foto ini kita unggah, kita simpan dulu foto di laptop, kita unggah ke Canva. Atau kalau menggunakan HP itu juga bisa. Itu berarti bukanya nanti di galeri. Nah, ini contoh untuk memasukkan foto ke Canva. Pilih unggah file. Kemudian, nah di sini misalkan kita ada menyimpan foto. Nah, berikutnya di sini ada juga fitur-fitur yang lain. Ada fitur audio. Kalau kita ingin memasukkan audio, misalkan ingin presentasi kita menggunakan lagu-lagu, kemudian ada fitur video dan lain-lain. Nah, di sini saya contohkan dululah kita membuat presentasi bagaimana caranya. Yang pertama tadi apabila kita ingin membuat di layar kosong atau kita ingin membuat di desain yang sudah ada. Kalau di desain yang sudah ada, kita pilih desain. Nah, di sini ada desain. Ini bisa kita pilih. Misalnya kita ingin milih yang mana? Yang ini misalnya. Nah, di sini ini berarti yang tampil di sini ini adalah template yang digunakan orang. Ini kita edit, bukannya kita memakai ini. Kita nanti hanya memakai template-nya, untuk isinya kita sesuaikan dengan yang akan kita berikan. Kalau kita memulai dengan ini, dengan template, keuntungannya apa? Karena bisa menghemat waktu tentunya. Kita tidak perlu lagi mendesain dibandingkan dengan kita mendesain dari awal. Nah, kalau dari awal tentunya kita memikirkan supaya lebih menarik, ini mau diapain. Nah, di sini saya mencontohkan dulu dari awal. Kalau dari awal yang pertama bisa
bisa kita hias yang pertama dulu dengan membuat latar belakang dari Canva ini, dari desain ini. Di sini ada latar belakang, kita klik ini. Nah, di sini kita bisa membuat backgroundnya lah, ibaratnya kalau bahasa kita backgroundnya. Apakah kita ingin background warna? Ini ada pilihan warnanya. Atau kita ingin menggunakan background yang ada gambarnya. Nah, jadi suka pilih sesuai dengan selera masing-masing. Nah, misalkan saya ingin menggunakan background ini. Kita klik backgroundnya, maka tampil di sini. Background ini, kalau namanya background kan biasanya ada bayang-bayang atau tidak jelas. Nah, di sini ada fungsi-fungsi fitur yang lain. Di sini ada transparansi. Ini apabila kita ingin mengurangi kejelasan fotonya. Nah, ini ada kalau 100% jelas fotonya. Karena kita ingin menambahkan tulisan, ini bisa kita buat bayang-bayang aja. Nah, kita apakan lagi desain kita? Nah, tentunya karena kita ingin membuat presentasi, berarti kan kita isi dengan tulisan. Untuk mengisi tulisan, kita gunakan di sini teks. Nah, di sini ada pilihan teks yang dimasukkan. Kalau ini nanti ukurannya besar, ini yang sedang, ini yang kecil. Biasanya kalau kita membuat presentase, pertama apa ya dulu yang tampil? Biasanya bisa identitas atau judul dari presentasi kita. Misalkan kita ingin dalam pembelajaran, ingin menampilkan presentasi dalam pembelajaran, kita tuliskanlah mata pelajaran kita. Karena ini media, bisa kita tulis media pembelajaran. Nah, untuk penulisan di sini huruf juga bisa kita desain. Di mana kita bisa mengganti huruf? Nah, di sini kita bisa mengganti huruf. Nah, di sini banyak pilihan huruf bisa kita ganti. Nah, media pembelajaran apa? Media pembelajaran bahasa Indonesia misalkan. Kita ketik lagi di sini teks. Kita ketik bahasa Indonesia. Nah, tapi kalau kita mengetik seperti ini, kita ganti huruf lagi. Nah, supaya mudah, ada fitur namanya duplikat dari sini. Nah, bila kita menduplikat, maka jenis hurufnya sama. Nah, ini menghemat waktu. Baru kita ganti dengan bahasa Indonesia. Kita gunakan ini di kelas 8. Nah, bisa berarti kita ini di sini kelas 8. Nah, ini untuk tampilan awal. Hurufnya boleh kita ganti warna. Untuk ganti warna, nah ini di sini ada untuk mengganti warna. Misalnya biru warnanya, atau warna berbeda boleh. Ukuran hurufnya akan kita ubah. Nah, ini untuk mengecilkan hurufnya. Misalnya untuk kelas kita buat lebih kecil. Nah, seperti ini. Nah, berarti ini tampilan awal dari media kita. Untuk berikutnya, menambah halaman berikutnya, ini ada di sini fitur tambahkan halaman. Klik tambahkan halaman, maka ini halaman baru. Tapi halaman baru kita kosong lagi. Supaya ada kosong bagaimana? Nah, dari halaman pertama, karena kita ingin desainnya misalkan seperti ini. Nah, halaman pertama kita pilih duplikatkan satu halaman. Nah, untuk desainnya berarti sama. Tinggal kita hapus.
Nah, misalkan di sini kita ingin menampilkan nama kita atau identitas kita. Berarti kita tambahkan lagi dengan teks, kita tulis nama kita di sini. Nah, sampai sini bagaimana? Nah, ini apabila kita membuat dari media, kalau dari desain kosong. Nah, tentunya pada saat kita presentasi supaya lebih menarik lagi, bagaimana caranya supaya lebih menarik? Nah, salah satunya bisa kita tambah hiasan-hiasan di sini. Nah, berarti kita tambah elemen. Misalkan tadi kita ingin elemennya buku, klik bukunya. Nah, masuk di sini. Tinggal kita atur letaknya di mana. Selain buku, misalkan kita ingin menambahkan gambar pensil. Nah, klik pensil. Nah, keluar banyak pilihan. Nah, menambahkan bunga boleh. Ketik bunga, maka akan tampil pilihan bunga-bunga. Nah, ada lagi cara untuk memperindah atau supaya presentasi kita menarik. Nah, yaitu kita bikin animasi. Bikin animasi itu yang mana? Nah, supaya ininya tulisan-tulisannya atau gambar-gambarnya itu bergerak. Nah, bagaimana kita membuat tulisan-tulisan atau gambar ini bisa bergerak? Nah, di sini ada yang namanya fitur animasi. Jadi pada saat tampil bergerak tulisannya. Nah, cara membuat animasinya kita klik di sini. Nah, misalkan ingin bergerak yang tulisan ini, tulisan media pembelajaran ini, kita pilih animasi. Nah, di sini banyak pilihan animasinya. Nah, ini geser datar. Ini bisa dites satu-satu. Nah, animasi yang bagaimana yang ingin kita tampilkan? Nah, misalkan saya memilih terbit. Terbitnya apakah arah ke atas atau arah ke bawah? Di sini ada pilihan animasinya, apakah keduanya saat masuk atau saat keluar. Saat masuk ini pada saat tampil, kalau kita mengklik keduanya, pada saat kita berganti slide, ini tulisannya hilang. Jadi kalau tidak ingin hilang, nah kita pilih satu saja saat masuk. Ini kita animasikan, misalkan ingin berbeda dengan yang media. Nah, kita pilih animasinya, misalkan mesin tik saat masuk. Kelas 8-nya kita animasikan, misalkan shift-nya saat masuk, arahnya kita pilih ke atas. Nah, untuk melihat yang kita kerjakan, kita klik ini, ada tampilkan di atas. Bisa putar otomatis, bisa tampilkan presentasi, tampilkan presenter. Nah, ini karena masih satu lah yang belum tampil. Kita tambahin dulu slide-nya supaya kelihatan bergeraknya. Kita ulang lagi. Nah, tadi kelihatan lah Bapak Ibu. Sama-sama itu tutup tadi, tertutup notifikasi. Nah, kalau itu bergerak. Nah, ini namanya kita membuat animasi dalam tampilan layar kita. Nah,
Berikutnya, misalkan di slide berikutnya, nah bisa kita tambahkan tadi dengan identitas kita. Dengan identitas kita, misalkan di sini kita menuliskan nama Perawati. Untuk menghiasnya bisa kita tambahkan, boleh kita tambahkan foto atau kita cari di elemen aja. Nah, misalkan di sini di elemen, nah banyak di sini foto. Nah, untuk nama, untuk penulisan ini selain kita bisa mengganti jenis huruf, di sini ada juga efek. Nah, ini bisa pilihan. Nah, bila namanya ingin melengkung, ingin berbentuk. Nah. Misalkan ingin menambah lagi di sini, misalkan identitas SMP Negeri 22 Hulu Sungai Tengah. Tambah lagi. Nah, biasanya kan banyak kalau kita melihat di yang template yang sudah jadi itu banyak hiasan-hiasan. Kita bisa juga menambahkan hiasan. Nah, misalkan ingin supaya berwarna, misalkan kita gunakan di sini kita ingin menampilkan bingkai atau bentuk. Nah, kita letakkan di sini. Nah, supaya kisahnya ada latar belakangnya. Nah, biasanya anak kita pindah, kita memindah, ini bisa kita ngatur letaknya. Kita anak memindah lewat tulisan. Ini kan yang terpindah, makanya ini yang terpindah cuma kotaknya. Nah, caranya adalah kita satukan antara tulisan dengan elemen. Caranya tulisan diklik, elemennya diklik. Nah, kita klik kanan, kita gabung, atau di sini ada juga pilihan kelompokkan. Nah, bila udah kayak ini bila kita memindah tulisan dan elemennya menyatu. Nah, ini salah satu contoh cara kita mendesain. Nah, ini apabila kita mendesain dengan menggunakan desain kosong. Sekarang kita coba lagi mendesain dengan menggunakan desain yang sudah jadi. Bagaimana caranya? Nah, ini kan sudah jadi. Nah, bila sudah, kita kembali ke beranda. Nah, di sini saya ingin menunjukkan desain yang kita sudah buat tadi itu di mana letaknya. Nah, ini yang terakhir kita gunakan. Nah, bila kita sudah menggunakan, walaupun tadi kita secara sengaja tidak menyimpan, ini tersimpan. Nah, kalau kita ingin berganti lagi ke desain yang lain, kita kembali ke beranda. Kita kembali dari awal, kita pilih template, kita pilih pendidikan, presentasi kita pilih. Nah, berikutnya saya akan mencontohkan cara membuat presentasi dengan memilih template yang ada. Nah, di sini banyak pilihan template-nya. Kita sesuaikan dengan materi yang akan kita berikan isinya. Pilih sesuaikan template. Nah, di sini, kalau kita membuat tadi kan makan waktu. Kalau kita menggunakan desain yang punya orang, punya Canva, ini tinggal kita mengganti tulisannya. Nah, kita ganti dengan judul kita, misalnya bahasa Indonesia. Nah, sudah jadi. Di sini kita tinggal ganti dengan nama kita. Ibaratnya kita tidak perlu banyak berpikir. Kalau tadi kan banyak berpikir,
apa yang diletakkan, apa warnanya. Nah, ini aja kita tinggal ini lebih mudah. Nah, di sini kita ganti dengan misalnya kelas 8. Nah, kalau ada yang tidak kita suka, misalnya fotonya kita ganti, tinggal klik elemennya, kita hapus. Ingin mencari elemen yang lain. Nah, bagaimana untuk halaman berikutnya? Nah, untuk halaman berikutnya, di sini kan ada pilihan template. Di sini punya orang ada 10. Misalkan kita ingin berikutnya, kalau presentasi biasanya setelah judul, apa yang bisa kita tampilkan dengan siswa. Misalkan kita ingin menuliskan, ini kan judul mata pelajaran, bisa kita menulis judul materi. Kita pilih mana yang cocok kira-kira bentuknya dengan judul materi. Nah, misalkan ini, kita klik di sini. Nah, masuk ke sini. Misalnya di sini kita materinya ingin materi puisi. Nah, kita ganti dengan puisi. Template-nya kita ganti elemennya. Pilih lagi elemen lain, boleh. Warnanya apakah boleh diganti? Bisa diganti. Kita klik di sini. Nah, di sini di pojok atas ini ada di sini warna. Ini kita ganti warna latar belakangnya. Misalkan dengan merah. Nah, terganti. Nah, mudah membuatnya. Yang berikutnya lagi, di sini sudah bisa materi. Tulisannya kecil, kita ganti. Nah, masih merasa kurang proporsional dengan ini. Nah, caranya adalah, nih di sini ada lagi fitur jarak. Fitur jarak ini untuk mengatur jarak huruf dan jarak baris. Andaikan di sini 2 baris, karena ada 1 baris saja, berarti kita bisa. Nah, untuk meregangkan. Nah, sampai sini. Untuk berikutnya lagi, misalkan kita ingin menambah lagi, bisa kita pilih di sini yang mana yang sesuai. Nah, ini misalkan. Untuk berikutnya, misalkan kita ingin menuliskan tujuan pembelajaran. Nah, di sini. Nah, ini ada bagus tampilannya. Kita geser ke atas supaya bagus. Nah, ini tadi fungsinya bila 2 baris, bisa meranggangi, bisa merapati. Jarak huruf ini per huruf kita atur. Nah, warnanya diganti, kita ganti warnanya. Nah, mudah mengerjakannya. Nah, misalkan hijau. Nah, di sini untuk mengisi teks ini bisa kita copy paste dari, misalnya kita punya silabus atau punya RPP, bisa kita ketik ke sini langsung copy paste, langsung kita tempelkan di sini. Tujuan pembelajaran misalkan setelah mempelajari ini, siswa dapat menentukan apa? Unsur puisi misalkan, atau unsur intrinsik kah? Nah, intrinsik puisi. Nah, kita atur hurufnya, atau langsung pilih ukurannya yang lebih besar karena kedengaran dia resik. Nah, ini bisa juga diatur, dilebari. Nah, masih kurang proporsional, bisa kita lebari. Nah, tinggal mengaturnya aja. Ini kita ganti di sini atau kita tambah, tadi menambahnya dengan menggunakan elemen.
misalnya kertas. Nah, misalkan di sini kesannya puisi di sini. Nah, tak sini tambah di. Nah, boleh. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Nah, supaya lebih kita sambil prakteknya lah ya Pak ya. Nanti sambil ulun bantu apabila ada menemukan permasalahan. Silakan Bapak Ibu tadi untuk memulai membuat presentasi kita kembali ke Branda. Ya silakan sambil kita mulai dari Branda. Ini padahal banyaklah pilihan jalannya. Bisa pakai template tadi atau pilih di sini presentasi ini ada di sini geser sini. Nah, atau bila ada tetamu boleh juga di sini ini akan cari di konten Anda. Boleh juga ketik sini presentasi. Nah, keluar template presentasi. Ya, silahkan kita coba untuk membuat sendiri dulu. Silahkan 1 atau 2 slide dulu kita coba. Nah, boleh pendidikan. Yang mana pilihannya ini? Nah, sama aja ini sama aja presentasi pendidikan. Kalau kita menggunakan presentasi pendidikan itu di pencarian itu bisa kita ketik mapel kita. Jadi ada contoh-contoh itu judul materi pelajarannya. Coba dulu presentasi pendidikannya diklik. Nah, kan banyak pilihannya. Atau pakai pencarian boleh juga, misalnya ditulis misalnya presentasi mata pelajaran IPA atau IPS. Nah, boleh misalnya menambahkan elemen simbol IPA. Atau lebih khusus lagi mau simbol IPA masih umum. Misalnya simbol IPA-nya termometer, langsung ketik termometer aja. Nah, lebih umum jadi kan lebih spesifik karena gambar yang hasil dari pencarian elemennya. Nah, ya langsung termometer. Nah, ini kan ada 4 aja tampil. Bila lebih banyak, klik lihat semua. Nah, jadi kan geser ke bawah. Pilih. Ini misalnya mencari. Ini berarti masih mencari. Ini kada ke lagi. Lain presentasi ini yang diklik. Mau lain presentasi pendidikannya ini kan banyak yang ke poster bentuknya. Ya, presentasi. Masih lain template-nya. Coba di sini aja dulu. Di Blender. Nah, di sini aja. Nah. Ini sudah presentasi pendidikan. Nah, di sini karena tulis mapelnya. Hapus dulu. Terus kalau kita aku dihapus. Seni tarik ya. Bila ada dapat kecuali tidak. Nah, nanti ada pilihannya. Nah, kan ada yang seni-seni. Mungkin masih terbatas karena belum banyak dibikin orang. Itu pilihannya tadi kan subjudul lawan judul ya. Kita klik dulu tulisannya. Ini 92 ini. Nah, ininya lain jenis hurufnya. Ini kan jenis hurufnya nih open sans slide. Ini kita pakai
Nah, coba nah ini kita ganti supaya sama. Nah, ini ya, nah yang pakai layar. Nah, pilih kotak saja. Ini juga, nah, ya pilih bol. Nah, untuk presentasi ini bukan apa, ini kan layar layar LCD. Nah, kalau kita ini ngetik, itu berarti kan pilihannya jangan presentasi, kena pilih dokumen ada kalau tadi doknya di muka di beranda itu. Yang di beranda. Nah, ada tadi pilihannya dok. Nah, itu yang dipilih kalau ingin A4. Karena kita hari ini belajar presentasi, makanya ini tampilannya itu menyesuaikan dengan layar LCD. Karena kita tujuannya untuk presentasi. Bentar, nih. Ya. Ini. Like. Ini nah beranda. Oh, iya. Nah, di beranda. Bisa sambil dicoba animasi juga sudah bisa sambil dibuat animasinya. Animasi untuk animasi tadi, klik yang ingin dianimasi kan tulisannya di animasi. Di sini ada tadi tulisan animasi. Ini punya saya hapus dulu. Nah, klik tulisannya ada di sini animasikan. Klik animasikan, pilih animasinya. Nah, bila ingin membuat yang sudah selesai, kita ingin mencari, pilih di proyek. Nah, sini ada yang terakhir kita buat. Nah, misalkan untuk di Canva kita bisa juga menambahkan video. Bisa menambahkan foto. Kalau foto tadi langsung bisa kita pakai menggunakan unggahan. Untuk foto dan video bisa menggunakan unggahan. Atau kita bisa juga menambahkan video dari YouTube. Nah, contohnya kita karena di sini mengajarkan tentang puisi, berarti kita apa yang kita tampilkan? Bisa kita tampilkan video membaca puisi. Nah, bisa kita tambah dulu slide baru. Nah, kita mencari bisa langsung dari YouTube. Nah, di sini ada pilihan di samping. Kita pilih aplikasi. Nah, untuk menambahkan video, kita gunakan aplikasi. Nah, tarik ke bawah. Di sini ada YouTube. Nah, untuk di YouTube kita ketikkan video atau judul video yang ingin kita cari. Misalkan video membaca puisi. Nah, di sini banyak pilihan. Nah, ini kita klik. Nah, maka videonya otomatis masuk ke slide.
Jadi kita bisa menyiapkan lebih dulu. Karena kita ingin mengajar puisi, kita siapkan dulu videonya, kita masukkan dalam slide kita. Jadi pada saat mengajar tinggal dibuka berurutan dengan materi pelajaran kita. Nah, untuk mentes hasil yang sudah kita buat, di sini tadi kita pilih tampilkan. Kalau kita ingin presentasi, kita pilih di sini tampilan presenter. Klik dulu ini, baru di sini tampilkan. Nah, ini sambil kita menjelaskan, ini bisa diatur layarnya. Nah, kita ingin mentes video tadi. Nah, otomatis videonya tampil di layar. Jadi kita tidak perlu kembali ke browser. Misalnya ingin menampilkan video pada saat mengajar, cukup kita di Canva aja langsung. Nah, tentunya kalau kita membuat presentasi seperti ini, salah satunya kita harapkan siswa lebih tertarik pada saat belajar. Apalagi kalau penuh dengan elemen-elemen, kemudian kita masukkan video, tentunya ini menarik perhatian mereka sehingga mereka bersemangat dalam belajar. Nah, bila kita ingin membuka yang baru, kembali lagi ke beranda. Sedikit kemarin menampilkan video yang hendak dilombakan. Nah, di sini saya membuat video pembelajaran di Canva. Ini settingan video. Settingan video, bisa juga kita tampilkan untuk presentasi. Harapannya nanti mungkin mudah-mudahan tahun berikutnya dari kawan-kawan kita ada yang juga bisa ikutan. Ini pakai animasi aja menggalinya. Suaranya. Nah, untuk kembali ke misalkan ingin membuat atau melihat yang proyek yang sudah kita kerjakan itu jangan lupa ini hanya kembali ke beranda. Nah, di beranda ini bisa kita lihat video presentasi yang sudah kita buat. Nah, untuk penyimpanan itu bisa juga pada kita simpan di folder. Nanti saya contohkan. Nah, di sini saya ingin menampilkan media pembelajaran yang sudah saya buat dan yang akan diikutkan dalam lomba pembuatan media pembelajaran dalam rangka Hari Pendidikan dari Dinas Pendidikan. Nah, ini menggunakan animasi sederhana.
Harapannya nanti dari kawan-kawan ada tahun depan ada yang sudah nah ini menggunakan media Canva aja lah itulah Apakah murid-murid semua? Kalau bisa, bertemu lagi dengan Ibu Sofinispa, pendidik di SMP Negeri 22. nah ini video kita video di HP Teman-teman pastinya kami semua bersemangat kembali belajar matematika. Sebelum belajar, ayo kita berdoa bersama-sama. tahun depan dari kawan-kawan dengan angkatan saya Murid-murid, kita kembali melanjutkan pelajaran kita pada topik hubungan antar suku. Kali ini pada pembahasan menentukan besar sudut yang belum diketahui pada bab mendatang. nah dan seterusnya videonya belum selesai. Contoh dari bab mendatang adalah segi. Nah ini hanya menggunakan presentasi di Canva. Dari segitiga itu belum diketahui ukuran. Nah ini kalau kayak tadi kan ingin kembali mencontohkan. Ini kan ada 3 baris. Ada 3 baris kalau ingin tampilannya satu-satu masuknya yang slide ini kita buat duplikatnya sebanyak 3 kali. 3 buteng, 3 buah. Nah, kalau ingin satu-satu tampil, kalau tadi kan sekalian tampil. Kalau ingin satu-satu tampil, di layar pertama ini yang tampil, berarti ini kita hapus. Nah, yang ini kita animasikan. Nah, untuk kedua, berarti yang tampil media pembelajaran dan bahasa Indonesia. Ini kita hapus. Nah ini yang tampil, tapi yang ini ada animasi lagi. Karena ini animasi, kita lihat ini. Di mana mengetahui dia animasi atau tidak? Di sini klik di tulisannya. Di sini ada tulisan terbit kilat, berarti dia sudah animasi. Untuk tampilan supaya bagus, untuk yang kedua ini kita hapus animasinya. Nah di sini ada hapus animasi. Jadi bila sudah menganimasi, untuk membatalkan hapus animasi. Nah, yang kedua ini hendak dianimasikan, berarti klik tulisan bahasa Indonesia, pilih animasi. Nah, yang ketiga ini. Nah, ini tidak animasi, kita hapus, klik di sini, lihat di sini ada hapus animasi. Yang ini ada animasi juga, yang ini yang animasi, kita animasikan. Nah, bagaimana tampilannya? Nah, bergantian masuknya. Nah, kalau ingin bergantian, nah, yang di bahasa Indonesia tadi lihat deh, imbah masuknya hilang karena tadi ada taklik saat masuk aja taklik keduanya. Nah, ini beberapa contoh dari animasi yang bisa kita buat. Nah, ya silahkan tadi dilanjutkan. Silahkan ditanyakan apabila menemui kesulitan dalam mengerjakan. Nah, duplikat dulu, mengetik duplikat di sini aja. Ada tanda titik 3, klik duplikat satu halaman. Bila membutuhkan lagi duplikat. Yang untuk elemen bisa aja juga di animasi. Ya. Video, misalkan video YouTube. Di sini kah anaknya atau di halaman berikutnya? Di sini aja. Ini aplikasi. Tarik ke bawah.
Nih ada YouTube. Klik YouTube, klik coba. Nih, klik gunakan dulu. Nah, pilih di sini, ketik, tulis videonya, video apa yang ingin dilihat. Mencari duplikat itu apa tuh? Duplikat mana? Ya. Untuk mencari duplikat kan Sip. Lihat. Yang pian anak duplikat ini. Nah, ini klik kalau yang slide 1, tanda titik 3. Nah, duplikatkan satu halaman. Nah, duplikat. Lagi sekali lagi bilang 3 kali. Sudah penting duplikatnya. 1, 2, 3. Nah, sebutin kan ini kan ini menghilangin ini. Nah, ini klik ini. Pause. Nama animasi. Nah, ya nih hapus. Nah, nih. Jadi kan nanti kedua berarti kan presentasi lawan nama aja. Pause. Nih pas ketiganya sudah dapat. Nah, ini tinggal ketinggalan. Nih dia animasi, dia animasi. Klik dulu presentasi pendidikannya sebelum animasi kan ya, karena hadap di animasi ini tulisan presentasi. Nah, dia animasi. Pilih yang mana kok ini? Ya, pas masuk. Sudah. Halaman kedua belum? Nah, yang halaman kedua ini dihapus dulu. Nih. Nah, itu kan pilih animasinya. Pian klik, kalau tadi ada pian klik apa ininya. Nah, tadi 2 kali bila. Nah, ini ada animasinya. Tadi pas ini lah animasi. Ya sudah. Yang ini di halaman 2, ini ada animasi, berarti ini hapus animasi, klik sini. Hapus animasi. Nah, ini yang dianimasikan nama. Nah, ini yang diklik animasi. Saat masuk ke slide 3. Ya. Saat masuk. Ya. Nah, lanjut pulang kita ke halaman berikutnya. Apalagi yang harus dikerjakan? Itu sudah tentang animasi. Tapi animasi ini lebih apabila kita jadikan video yang animasi yang per kalimat itu bila kita membuat jadi video. Kalau kita presentasi biasa bisa aja langsung jadi satu aja dalam satu slide. Nah, ini kan sudah sampai ini, berarti kan selanjutnya ada lagi, apalagi menghanap di gawe. Oh ini pas sudah tuntung beneran, pas sudah selesai, kita menyimpannya, bisa kita simpan sebagai video. Bila sudah selesai. Ini anu dulu, klik gunakannya belum. Nah, ketik videonya video. Kayaknya dia nangis apa habis sebentar. Nah ini, nah yang pas nanti masuk. Ano kecuali bingkainya cari bentuk persegi panjang juga. Ya, amun bingkai bola tuh ibarat masuk juga kayak
tampilan videonya itu berarti kan bulat, berarti ada kita nggak ditampil di video. Ibu Reta. Nah, untuk seni budaya bisa ditampilkan berarti video tari-tarian. Hapus halaman. Halaman nih kan kita klik di sini kan nih. Ini kalau berarti tinggal kita mulai delete-nya kan, delete langsung maka di sini aja. Ini kan halaman yang dihapus ya 4. Nah ini titik 3 hapus satu halaman. Kalau mananya tadi tuh kan klik tonton di YouTube, pilih tonton di YouTube, maksudnya kembali ke kampanye. Tutup ke Pak. Ya, nah, kalau sudah selesai, presentasi kita misalnya di sini ini nanti disesuaikan aja lagi lah isinya. Ini kan kalau contoh ada 4 saja. Ini kan bisa diisi dengan materi. Di sini tambah slide lagi tadi kita isi dengan materi. Kalau ini tadi desainnya bisa kita tambah dengan materi. Misalnya di sini kita tulis pengertian puisi. Nah, di sini bisa tulis pengertian puisi, misalkan puisi adalah apa Ibu Vera? Pengertian puisi. Karya sastra, ya lah. Nah, karya sastra yang dibuat dalam bentuk rangkaian bait dan garis. Nah, kita perbesar hurufnya. Nah, slide berikutnya isi lagi dengan materi. Bila di sini klik di sini, pilih di sini modelnya, model slide-nya. Nah, di sini ada nih, yang ini namanya adalah bingkai. Nah, di sini fungsinya untuk menaruh foto. Nah, di sini mencontohkan. Nah, ini kan ada foto. Nah, kalau ini namanya bingkai. Misalnya kita ingin menaruh foto, bisa kita cari foto di browser lain. Kan kita cari foto membaca puisi. Nah, ini contoh foto membaca puisi. Nah, ini kita simpan dulu. Kita simpan di laptop. Kita ambil di internet, kita simpan di laptop. Kita pilih foldernya. Membaca puisi, kita beri nama. Kita kembali ke media tadi. Nah, di sini saya ingin mencontohkan yang mengunggah foto tadi. Nah, kita ingin meletakkan foto di sini. Di sini kita pilih unggah file, pilih picture. Nah, di sini ada tadi foto yang kita simpan.
Nah, kita klik. Nah, fotonya di luar. Bisa kita ingin menaruh di sini. Nah, kita tarik, masukkan ke bingkai. Bingkainya terlalu kecil, fotonya kita kecilin. Nah, mengecilkan foto di sini aja. Nah, tarik. Nah, masuk ke bingkai. Nah, ini cara memasukkan foto. Ada lagi cara meletakkan foto selain dengan menggunakan bingkai. Atau ulangi lagi, untuk bingkai ini letaknya di mana? Ini kan punya orang sudah ada. Kalau kita ingin menambahkan sendiri bingkainya, nah ini letak bingkainya ini sama seperti mencari yang tadi, letaknya di elemen bingkai. Nah, di sini ada bentuk bingkai, ada bulat, ada yang bergelombang-gelombang. Akan kita pilih yang ini yang bulat. Nah, di sini masuk. Nah, sini berarti kita letakkan, boleh diperkecil. Nah, kembali tadi ke unggahan karena fotonya sudah ada. Bila fotonya diganti foto yang lain, kita simpan lagi fotonya. Nah, masukkan ke sini. Sesuaikan dulu ukurannya. Nah, selain dengan bingkai meletakkan foto, bisa juga dengan menggunakan fitur penghilang latar belakang. Diklik di fotonya, di sini ada edit foto. Nah, ada penghapus latar belakang. Kalau misalnya kita kan foto latar belakangnya, misalnya di hutan, anak hilangi hutannya, bisa kita pakai latar belakang. Nah, tertinggal fotonya aja lagi. Ini sembarang kita di mana menaruh. Nah, di sini. Nah, untuk penambahan slide tadi, ingat tadi di sini kan pakai desain. Kalau sudah selesai, misalkan terakhir, nah, kalau ingin menambahkan desain yang lain, boleh. Misalkan ini kan sudah sampai slide 6. Slide 7 kita boleh hendak berpindah desain. Nah, untuk slide 7 misalnya yang lain, yang di sini merasa tidak ada yang cocok, kita pilih desain yang lain. Nah, klik di sini. Nah, kita pilih lagi. Nah, misalkan ini sudah berakhir, ke slide terakhir. Nah, kita ingin menggunakan slide yang berbeda, desainnya, template-nya. Kalau penutup bisa kita isi dengan terima kasih. Kita animasikan. Nah, sudah selesai. Nah, kalau kita menggunakan Canva, pada saat atau masalah mungkin yang kita temukan yang nyata di daerah kita dulu, masalah jaringan internet. Nah, kalau kita membuka di sini langsung presentasi, di sini kita berarti harus offline, harus online. Sedangkan sinyal di daerah kita kan tidak terlalu bagus. Jadi disarankan setelah kita selesai, kita simpan presentasi yang sudah kita buat ini agar bisa digunakan secara offline. Nah, caranya di sini ada klik bagikan. Nah, kalau kita ingin biasanya membuat Canva itu kan diunduh.
Tapi kalau untuk presentasi ini kita pilih nanti tampilannya dalam bentuk PowerPoint. Nah, kembali dulu lah, bagikan tadi, habis bagikan, di sini pilih lainnya, cari di sini Microsoft PowerPoint, baru diunduh. Nah, hasil dari unduhan ini bisa kita gunakan secara offline. Nah, coba kita lihat hasil dari unduhannya. Nah, kalau kita menggunakan PowerPoint tentunya ada perlu jaringan internet. Nah, ini aja kita bawa ke kelas. Nah, ini ada masalah. Biasanya ini lu ada mencoba semalam, mau aja lah. Di sini diklik tadi, bagikan. Nih kita tampilan di PowerPoint. Jadi ini kita di kelas tampilannya. Nah, tentunya kalau kita menggunakan presentasi pembelajaran, harapan kita dapat menambah ketertarikan siswa kepada pembelajaran. Tentunya juga harapannya dapat memenuhi kebutuhan siswa yang mungkin kita tahu itu berbeda-beda. Ada siswa yang suka mendengar audio, kemudian ada yang melihat, atau kita sudutkan dengan video-video, karena ada siswa kita tentunya yang lebih tertarik dengan hal-hal yang seperti itu. Nah, ini hasil dari presentasi yang kita buat tadi. Nah, terakhir, terima kasih. Nah, sampai sini rasanya untuk pengenalan sudah cukup. Untuk berikutnya bisa kita lanjutkan nanti di luar forum ini, agar kita bisa terus berkreasi sebagai seorang guru sehingga dapat meningkatkan proses pembelajaran kita di kelas. Demikian penyampaian yang bisa saya sampaikan. Salah dan hilaf dan atas kekurangannya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyampaian yang diberikan oleh Ibu Haja Suatu Nisbah. Untuk itu kita beri aplaus kepada beliau. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan tadi, bagi yang memang sudah ada sedikit pengetahuan tentang Canva, bisa menambah lagi atau membuat semakin mahir. Dan bagi yang belum, mudah-mudahan bisa mencoba membuat. Dan inti daripada kegiatan ini tidak lain adalah supaya kita bisa menampilkan pembelajaran yang menyenangkan, yang atraktif, menarik bagi siswa ketika kita berada di dalam kelas. Jadi keadaannya monoton menggunakan papan tulis. Jadi bisa menggunakan Canva presentasi, karena tadi kata Ibu banyak fitur-fitur ataupun tampilan-tampilan menarik yang bisa kita ambil. Kalau pakai PowerPoint kan kita terlalu lama membuatnya, mencari-cari dulu, mendesain sendiri. Nah, kalau Canva kan tidak. Nah, mudah-mudahan ini menjadi pengetahuan kita, tambahan kita dalam menambah kemampuan dan keterampilan ketika kita menjadi seorang pendidik di kelas kita masing-masing. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin
kita cukupkan sampai di sini karena sudah cukup panjang kita lah kegiatan hari ini kita laksanakan. Mari kita tutup acara ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.